Baik, minggu kemarin kita udah belajar tentang tata cara menguburkan sholat jenazah. Nah, itu kan ada waktu. Untuk waktunya itu kan bebas, bisa pagi, bisa siang, dan bisa sore. Nah, ada juga pas menguburkan jenazah itu yang dilarang waktunya. Waktu yang dilarang itu pas matahari terbit, matahari pas di tengah atas kepala kita, dan matahari terbenam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang santun dan damai dalam bertakwa. Yang pertama itu ada khutbah. Khutbah. Jadi khutbah itu adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan hukum tertentu. Mengetahui syarat, mengetahui rukun dan sunnah dari khutbah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah suci dari hadar. Nah, syarat khutbah itu harus suci ya, harus suci dari hadar, baik hadar kecil maupun hadar besar. Itu ada dari pakaiannya itu harus bersih, harus rapi. Dan yang selanjutnya syarat yang keempat itu pasti mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Selanjutnya itu ada syarat-syarat buah khutbah. Selanjutnya syarat-syarat buah khutbah. Dan yang ketiga itu duduk sebentar antara dua khutbah. Ada yang tahu nggak duduk antara dua khutbah itu kayak mana? Satu sampingan. Ya, jadi khutbah itu kan ada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Selesai dia menyampaikan khutbah pertama, dia disunahkan untuk duduk dulu sebentar untuk berdoa, karena duduk di antara dua khutbah itu biasanya doanya itu doanya mustajab. Nah, setelah itu dia menyampaikan khutbah yang kedua. Tetap yang selanjutnya itu syarat yang keempat itu suara khotib harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena kalau suaranya sama-sama, suaranya nggak terdengar sama yang mendengarkan khutbah itu, mereka nggak bisa ini apa yang diomongin sama khotib itu. Dan yang syarat yang terakhir itu tertib. Tertib itu harus sesuai dari khutbah pertama dan khutbah yang terakhir yang kedua. Banget banget. Ya, silakan catat. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang khutbah, ada yang ingin bertanya nggak? Di khutbah kan ada dua, khutbah yang dilakukan sebelum sholat dan dilakukan setelah sholat. Nah, tolong sebutin khutbah yang dilakukan sebelum sholat. Khutbah apa? Kamu khutbah yang dilakukan setelah sholat? Hidayah itu apa? Salat itu Nah, untuk
tugas minggu depan kalian hafalin surat Al-Kafirun. Ya. Ada yang bisa nyimpulin pelajaran kita pada pagi hari ini tentang khutbah. Jadi khutbah itu menyampaikan pesan dengan syariat, sesuai dengan syariat Allah dan takwa. Untuk khutbah itu ada dua, khutbah sebelum sholat dan khutbah yang dilakukan setelah sholat. Kalau yang sebelum sholat itu ada khutbah Jumat, dan setelah sholat itu khutbah Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat